Assalamualaikum guys, selamat datang di channel para fighter. UFC Vega 19 telah berakhir, di mana pada main eventnya, Derrick Lewis secara mengejutkan mengalahkan Curtis Blaydes melalui knockout di ronde kedua. Pukulan uppercut dari Derrick Lewis membuat Curtis Blaydes langsung tertidur. Wasit Herbdin yang terkenal sigap pun sempat kecolongan dua pukulan lanjutan yang membuat Curtis Blaydes semakin tertidur pulas. Dan kemenangan knockout ini seakan menjadi penegasan bahwa Derrick "The Black Beast" Lewis adalah salah satu raja knockout dalam sejarah UFC. Di video kali ini, gua nggak mau membahas fight recap dari UFC Vega 19, karena pada video kali ini, gua ingin membahas 10 fighter dengan rekor knockout terbanyak yang diraih di UFC. Di peringkat 10 ada Donald Cerrone dengan 10 kemenangan. Mencetak rekor kemenangan terbanyak di UFC dengan 23 kemenangan, wajar jika dalam 23 kemenangan tersebut, Donald "Cowboy" Cerrone menghiasi 10 kemenangannya melalui knockout. Fighter veteran 37 tahun yang berasal dari Colorado, Amerika Serikat ini telah menjadi fighter UFC paling aktif dengan 36 laga. Ia selalu bersedia untuk menghadapi semua penantang dengan persona cowboynya. Sikap tidak kenal takut dan pertarungan seru ala Cerrone menjadikannya menjadi salah satu fighter paling populer di UFC. Dari 10 kemenangan knockoutnya, Cerrone telah menumbangkan beberapa nama besar di UFC seperti Matt Brown, Jim Miller, dan salah satu penantang gelar di kelas lightweight saat ini, Charles Oliveira. Donald Cerrone saat ini mengalami penurunan performa yang sangat drastis. Dari 5 laga terakhirnya, ia tidak mencicipi satupun kemenangan, dan pertandingan melawan fighter veteran lainnya, Diego Sanchez di UFC Fight Night tanggal 8 Mei 2021 nanti, akan menjadi ujian terakhir bagi cowboy dari Colorado ini. Apakah ia bisa memperpanjang rekor kemenangan knockoutnya, atau ia malah memperpanjang rekor kekalahan beruntunnya? Di posisi 9 ada Junior Cigano dos Santos dengan 10 kemenangan. Junior dos Santos merupakan mantan juara di divisi kelas berat UFC. Fighter 37 tahun asal Brazil ini menjadi juara UFC saat mengalahkan Cain Velasquez di tahun 2011. Ia sukses mempertahankan sabuk juaranya melawan Frank Mir di UFC 146. Setelah kemenangan atas Frank Mir, Junior dos Santos harus merelakan gelarnya setelah kalah dalam rematch melawan Cain Velasquez. Dan setelah kekalahan itu, fighter dengan julukan Cigano ini seolah kehilangan momen terbaiknya. Dari 21 kemenangan profesional MMA-nya, 15 didapat melalui knockout. Dan dari 15 kemenangan tersebut, 10 kemenangannya terjadi di UFC. Beberapa fighter yang menjadi korban knockout dari Cigano termasuk Mirko Cro Cop, Frank Mir, Cain Velasquez, dan Fabricio Werdum. Junior dos Santos masih memiliki peluang untuk menambah rekor kemenangan knockoutnya. Namun melihat rekor buruknya di UFC akhir-akhir ini dengan 4 kekalahan beruntun, maka peluang untuk menambah rekor knockoutnya menjadi sangat tipis. Di posisi 8 ada rival abadi dari Junior dos Santos, fighter 38 tahun asal California, Amerika Serikat, Cain Velasquez dengan 10 kemenangan. Meskipun karirnya terganggu karena cedera, Cain Velasquez masih superior dan berhasil menjadi juara dunia 2 kali UFC di kelas heavyweight. Dikenal dengan kemampuannya mengintimidasi lawan dan membanjiri mereka dengan pukulan kuat, Cain Velasquez menikmati banyak hal besar dalam karirnya di UFC. Perebutan gelar pertamanya datang dengan knockout yang sangat terkenal. Terjadi pada UFC 121 di bulan Oktober 2010. Dalam pertarungannya dengan Brock Lesnar di malam itu, Cain Velasquez banyak melakukan serangan besar yang membuat Brock Lesnar harus kalah melalui TKO. Kemenangan besarnya juga terjadi saat ia menutup triloginya dengan rivalnya Junior dos Santos dengan kemenangan TKO. Fighter lain yang merasakan knockoutnya adalah Antonio Rodrigo Nogueira, Antonio Bigfoot Silva, dan Ben Rothwell. Cain Velasquez saat ini sudah keluar dari UFC. Ia bergabung dengan promotor gulat WWE, namun pada tahun 2020, WWE mengeluarkannya karena penghematan anggaran akibat COVID-19. Masuk ke posisi 7, ada Michael "The Count" Bisping dengan 10 kemenangan. Michael Bisping merupakan mantan juara divisi middleweight dari Manchester, Inggris. Dia membuat debut manisnya di UFC setelah memenangkan The Ultimate Fighter 3 melawan Josh Haynes.
Selama karir panjang di UFC yang berlangsung dari tahun 2006 hingga 2017, Bisping mengukir 10 kemenangan knockout dalam karirnya. Daftar korbannya termasuk Chung Lee, Jason Miller, dan tentu saja kemenangan KO terbesar dalam karir Bisping terjadi pada Juni 2016 di UFC 199. Di malam itu, superstar Inggris ini mengejutkan dunia MMA dengan melumpuhkan Luke Rockhold di babak pertama dan menjadi juara di kelas middleweight. Pada tahun 2019, berkat rekor kemenangannya itu, Bisping mendapatkan penghargaan UFC Hall of Fame dan menempatkannya menjadi salah satu legenda hidup UFC. Di posisi 6 ada Thiago Marreta Santos, fighter asal Rio de Janeiro, Brazil dengan 11 kemenangan. Fighter dengan julukan Marreta yang dalam bahasa Portugis berarti palu godam ini memiliki pukulan yang mengerikan. Fighter 37 tahun ini telah menumbangkan fighter dengan nama-nama besar seperti Anthony Smith, Jimmy Manuwa, dan Jack Hermansson. Ia juga menjadi satu-satunya fighter yang meng-KO-kan juara light heavyweight saat ini, Jan Blachowicz. Pertandingan ini terjadi di UFC Fight Night 145 tanggal 23 Februari 2019. Setelah mengalahkan Jan Blachowicz, Santos mengalami 2 kekalahan beruntun saat mencoba merebut gelar dari John Jones dan saat menyerah melawan fighter veteran asal Brazil, Glover Teixeira. Saat ini Thiago Santos masih berpeluang untuk memperpanjang rekor knockout-nya dengan melawan Alexander Rakic di UFC 259 tanggal 6 Maret 2021. Di peringkat 5 ada Anthony Rumble Johnson dengan 11 kemenangan. Di puncak kejayaannya, fighter asal Florida, Amerika Serikat ini merupakan salah satu fighter yang ditakuti di UFC karena kemampuannya menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Johnson memegang kemenangan KO di ronde pertama atas beberapa nama besar termasuk Ryan Bader, Alexander Gustafsson, dan Antonio Nogueira. Di UFC 202, Rumble juga menyingkirkan pesaing kelas berat saat itu, Glover Teixeira, dengan waktu hanya 13 detik di ronde pertama. Di bawah bendera UFC, Anthony Johnson termasuk salah satu fighter terbaik yang tidak pernah memiliki sabuk emas UFC. Di peringkat 4 ada Matt The Immortal Brown dengan 11 kemenangan. Matt Brown merupakan satu-satunya fighter dalam daftar ini yang tidak pernah merasakan perebutan sabuk juara. Bergabung dengan UFC sejak tahun 2008, wajar jika selama 13 tahun ini, Matt Brown bisa mengukir 11 kemenangan knockout-nya di UFC. Fighter 40 tahun asal Ohio, Amerika Serikat ini telah menumbangkan nama-nama besar melalui knockout-nya seperti Erick Silva dan Diego Sanchez. Pertarungan melawan Diego Sanchez menjadi salah satu knockout terbaik di UFC tahun 2017, di mana Brown berhasil menghancurkan Sanchez dengan elbow-nya. Pertandingan terakhir Matt Brown terjadi di UFC on ABC 1 saat mengisi co-main event melawan Carlos Condit, di mana Brown menderita kekalahan melalui unanimous decision. Di peringkat ketiga ada Anderson The Spider Silva dengan 11 kemenangan. Satu lagi fighter asal Brazil dalam daftar ini adalah Anderson Silva. Legenda dari Sao Paulo, Brazil ini merupakan fighter kelas middleweight yang memiliki rekor pertahanan gelar terlama di UFC selama 2.457 hari. Fighter yang juga memiliki rekor kemenangan beruntun terbanyak di UFC dengan 16 kemenangan ini menjadi salah satu fighter yang paling dominan di olahraga ini. Bagi pecinta UFC lawas pasti sangat terhibur dengan laga yang dibawa oleh The Spider ini. Fighter-fighter elit di kelas middleweight seakan menjadi mainan bagi Anderson Silva di masa jayanya. Fighter ternama seperti Rich Franklin, Forrest Griffin, Vitor Belfort, dan Chael Sonnen sudah merasakan bagaimana luar biasanya fighter ini. Saat ini Anderson Silva sudah pensiun setelah menutup karirnya di UFC dengan kekalahan TKO atas Uriah Hall di akhir Oktober 2020. Dan sampai saat ini, belum pernah ada fighter yang bisa menampilkan indahnya pertarungan seperti Anderson Silva di masa jayanya. Di peringkat kedua ada Vitor The Phenom Belfort dengan 12 kemenangan. Fighter asal Rio de Janeiro, Brazil ini sudah melepaskan dirinya dari dunia MMA. Bergabung dengan UFC sejak tahun 1997,
Vitor Belfort sudah melawan fighter-fighter terbaik di masanya. Dan dengan 12 kemenangan knockout ini, nama-nama besar seperti Dan Henderson, Luke Rockhold, Michael Bisping, Rich Franklin, dan Randy Couture pernah menjadi daftar korbannya. Awalnya Vitor Belfort berada di puncak daftar ini dengan menjadi satu-satunya fighter yang memiliki rekor 12 kemenangan knockout. Namun saat ini digusur oleh fighter aktif yang baru saja meraih 12 kemenangan beruntunnya dan menjadi pemuncak di daftar ini, Derrick Lewis. Di posisi puncak ada Derrick The Black Beast Lewis dengan 12 kemenangan. Lewis baru saja menempati posisi ini setelah kemenangan mengesankan atas Curtis Blaydes di UFC Vegas 19 kemarin. Fighter kocak asal Louisiana, Amerika Serikat ini sangat disukai para fans MMA. Beberapa interviewnya yang kocak membuat ia begitu dicintai para fans. Namun ketika masuk ke dalam oktagon, Lewis telah menggunakan kekuatan power punch-nya untuk mengakhiri pertarungannya. Fighter seperti Alexander Volkov, Alexei Oleinik, dan yang terakhir Curtis Blaydes sudah merasakan betapa mengerikannya pukulan fighter ini. Dengan kemenangan atas Curtis Blaydes, Lewis bisa mendekatkan dirinya pada perebutan gelar nanti. Dan untuk rekor knockout ini, Lewis diharapkan bisa memperpanjang rekornya dengan menumbangkan lawan-lawannya nanti. Itu dia pembahasan mengenai 10 fighter dengan rekor kemenangan knockout terbanyak di UFC. Sebenarnya di luar dari daftar ini, ada beberapa fighter yang mempunyai power yang mengerikan. Salah satunya Francis Ngannou yang saat ini memiliki rekor kemenangan knockout sebanyak 9 kemenangan. Gue sih berharap Ngannou bisa memperpanjang rekor kemenangan KO-nya di UFC. Dan sebagai penegasan bahwa pemilik rekor pukulan terkuat ini pantas disandingkan dengan fighter-fighter dalam daftar ini. Jangan lupa komentar fighter favorit kalian ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tentunya selalu stay safe untuk mencegah diri dari penyebaran COVID-19. Sekian dulu ya guys. Assalamualaikum.